aku mau puasa Senin Kamis misalnya, yang belum biasa puasa Senin Kamis, yang udah puasa Senin Kamis misalnya tambah lagi puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam setiap bulan, atau mau puasa Daud yang terbaik. Atau aku mau setelah haji harus qobliyah ba'diyah. Nah itu, harus qobliyah ba'diyah. Aku mau sepulang haji harus gak boleh tinggal duha misalnya, 2 rakaat atau 4 rakaat kan misalnya. Jadi semua orang punya target yang beda-beda. Misalnya aku mau habis haji, pulang haji sholatnya tepat waktu. Misal, kita sih sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang gak tepat waktu. Betul ya Bu ya? Atau aku mau sebelum tidur, aku mau bertekad pulang haji supaya ada perbedaan dari sebelumnya, baca surah Al-Mulk. Ibu kalau mau kuburannya terang, kuburannya luas, itu harus baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Surah Al-Mulk itu pendek, ibu sekalian, ya, pendek sekali, paling cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit lah, ya sudah selesai. Jadi setiap kita itu punya target ibadah, ya, yang lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Apalagi yang ibu mau lakukan misalnya, aku mau selalu zikir pagi petang, tidak meninggalkan zikir pagi petang misalnya. Aku mau setiap malam Jumat baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat misalnya. Jadi setiap orang punya target ibadahnya masing-masing. Harus lebih baik, berbeda daripada yang sebelumnya. Harus ada yang berbeda, gak boleh sama ibu-ibu sekalian. Berikutnya, saya mau tanya sama ibu-ibu semua di sini. Yang ibu-ibu pahami tentang haji mabrur. Haji mabrur itu apa sih ibu semua? Haji yang diterima. Haji mabrur adalah haji yang apa lagi Bu? Haji mabrur apa? Ibu-ibunya ada di sini. Haji mabrur apa Bu? Haji mabrur balasannya adalah syurga. Mari kita lihat ya perkataan para ulama mengenai haji mabrur itu apa sih. Jadi supaya kita bilang, ya Allah mau haji mabrur, tapi haji mabrur itu apa kok kita nggak tahu. Kita harus tahu dulu supaya kita dapat haji yang mabrur. Haji yang mabrur dikatakan adalah haji yang makbul. Salah satu pendapat ulama mengatakan haji mabrur adalah haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ulama lain mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa-dosa. Kemarin kita sudah banyak bahas, ada berbagai macam dosa-dosa yang kita lakukan selama haji misalnya. Jadi haji mabrur itu dia tidak tercampur dengan berbagai macam dosa-dosa. Atau ulama lain mengatakan, para ulama lain mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori dengan maksiat pada saat melaksanakan rangkaian manasiknya, rangkaian hajinya, nggak tercampur dengan berbagai macam maksiat-maksiat. Haji mabrur adalah haji yang, kata ulama lain, sepulang haji tidak lagi hobi bermaksiat. Itu haji mabrur. Yang dulunya mungkin masih suka bohong, yang dulunya mungkin masih suka buka aurat, yang dulunya mungkin masih suka gosip, ngomongin tetangga, ngomongin orang, yang dulunya mungkin suka marah-marah nggak jelas misalnya sama anaknya, sama suaminya, sama kakak adiknya, yang dulunya mungkin bermusuhan dengan anggota keluarga, semuanya sudah menjadi baik. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang ketika pulang ke tanah air maka tidak lagi hobi bermaksiat, menghentikan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Berhenti dari dosa itu. Kemudian menyesal, ya Allah bodohnya aku, ya Allah kemarin melakukan berbagai macam kebodohan, kemaksiatan, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kemarin. Itu taubatan nasuha, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk menutupi dosa-dosa kita yang kemarin. Kemudian apa kata Hasan Al-Basri mengenai haji mabrur? Haji mabrur itu adalah jika sepulang haji dia menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Orang-orang yang sudah banyak mulai memikirkan akhirat. Ada seorang Ansor bertanya pada Nabi, ya Nabi, siapa sih orang paling baik? Siapa Bu orang paling baik Bu? Orang yang paling baik kata Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian ada lagi yang bertanya, kalau begitu siapa orang paling cerdas? Siapa orang paling pintar ya Rasul? Orang paling pintar adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Jadi orang-orang yang mendapatkan haji mabrur, pulang ke tanah air, pasti dia akan sangat merindukan akhirat. Kalau dikatakan merindukan akhirat, artinya dia mempersiapkan dirinya untuk pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam itu ada umur warning, umur yang sudah menjadi warning, siap-siap nih. Umurnya umur berapa Bu?
40 tahun. 40 tahun tuh udah di puncak, udah siap-siap mau mendarat nih. Nah, artinya sudah lebih banyak persiapannya bertemu dengan Allah. Apalagi yang umurnya di atas itu. Ibu-ibu di sini umurnya berapa? 50, 60, ya Bu ya? 70, apalagi yang umurnya di atas itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan haji mabrur, dia pasti pulang dari tanah suci, dia menjadi orang-orang yang merindukan akhirat, orang-orang yang senantiasa ingat mati, mempersiapkan kematiannya. Orang-orang yang mempersiapkan kematiannya pasti akan ada akhlak-akhlak berikutnya. Pertama, orang yang ingat mati pasti berusaha kalau ibadah yang terbaik. Betul nggak Bu? Karena khawatir nggak punya kesempatan ibadah lagi. Orang yang ingat mati pasti ada orang tanya, ya Nabi, bagaimana cara kami supaya bisa sholat khusyuk? Kadang-kadang ingat ini, kadang-kadang ingat itu. Sama kayak Ibu, kadang-kadang, aduh jemuran tuh, diangkat belum jemurannya ya, ya. Atau tuh air keran udah dimatiin belum, tuh masakan kompor tadi udah dimatiin belum gitu ya. Kadang-kadang kita mikir macam-macam. Ketika ditanya, ya Rasul, bagaimana cara sholat khusyuk? Maka Rasul mengatakan, cara sholat khusyuk adalah bayangkan itu sholat terakhirmu. Kalau kita dikatakan dokter Bu, umurnya 3 jam lagi ya Bu, Ibu punya penyakit yang sangat parah, pasti di 3 jam itu kita sholatnya sungguh-sungguh, kita doanya benar-benar, betul Bu? Jadi orang-orang yang ingat mati pasti dia berusaha ibadahnya khusyuk, ibadahnya sungguh-sungguh. Kedua, orang-orang yang ingat mati pasti dia adalah orang-orang yang takut berbuat kezaliman, takut buat jahat sama orang. Takut ya, karena dia tahu nanti kalau udah meninggal dunia ada yang mengatakan begini, ya Allah, aku gak ridha sama dia, jangan masukkan dia ke syurga ya Allah, dia menyakitiku ya Allah selama di dunia, belum minta maaf sama aku ya Allah, dia rampas hakku ya Allah, belum minta maaf ya Allah. Jadi orang-orang ini mengira, oh aku sudah bawa pahala haji, pahala puasa, pahala baca Quran, pahala sholat. Ternyata ada orang yang dia jahati, yang minta keadilan di hadapan Allah. Maka seluruh amal solehnya ini diberikan kepada orang yang dizolimi olehnya. Itu orang yang paling bangkrut itu. Bahkan kalau belum cukup, semua pahala orang yang dizolimi ini ya, semua dosa yang orang yang dizolimi itu diberikan kepadanya. Makanya kata Nabi, ada orang paling bangkrut. Siapakah mereka? Orang-orang yang menyangka membawa pahala haji, membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, padahal dia mendolimi orang lain, belum minta maaf sama orang itu. Jadinya semua pahalanya diberikan kepada dia. Jadi orang-orang yang ingat mati pasti takut buat jahat. Dia takut dituntut nanti di akhirat. Makanya kadang-kadang kita sering dengar, aku gak bisa balas ya Allah, aku serahkan padamu ya Allah, aku tuntut nanti jadi hari akhir ya Allah. Ada begitu ya. Kalau orang-orang ini gak apa-apa, terserah.